Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Mbah Baidowi atau Kang Dewi. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Aziz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Alif Ar-Rahman allamal Qur'an khalaqal insana 'allamal bayana asy-syamsu wal qamaru bihusbani wan najmu was-sajaru yasjudani was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizana 'alla tabghu bil mizani wa aqimul wazna ila akhiri. Amma ba'du. Teman-teman, ini membahas Rahman Rahimnya Allah. Memprediksi, tadi saya lihat video Prabowo dipanggil ke DPR untuk menjelaskan masalah tugasnya tentang tugasnya Prabowo. Kemudian di situ membahas ke depan calon pilihan presiden tahun 2004. Nah, ini lucu. Masuk di situ, ini saya ingin membuktikan bersaing dengan komputer masalah survei. Iya enggak? Buktikan seluruh Indonesia yang namanya sama punya watak bagaimana. Yang disebut di sini satu Anies. Agak jauh, jelek nggak apa-apa ya tulisannya. Nah. Huruf A itu cenderung sulit diomongin. Diajak konsultasi itu sulit, bulet. Ini akal. Jadi abnormal pola pikir yang dilewatkan akal itu sulit ditemani. Apalagi huruf S yang mati. I-nya banyak akal, ini sulit dibilangin apa abnormal, ini banyak akal, nih S-nya itu nggak mau peduli dengan orang lain. Bahasa huruf S yang mati itu sulit dibilang, diajak kompromi itu sulit. Jadi itu termasuk seandainya jadi pemimpin tetap pemimpin lokal. Jadi hanya survei mempromosikan itu salah. Jadi untuk modal segala bidang itu tidak mendukung karena lokal. Ini salah. Kalau menurut saya tidak masuk. Ini sama sekali tidak masuk. Satu tidak masuk ini ya, Anies. Nah. Sekarang ngomong Puan Maharani. Puan Maharani. Puan. Angan-angannya tinggi. Angan-angannya tinggi. A-nya khusus huruf A yang tidak hidup, tidak ada gandengan, itu sama saja pola pikirnya keluar dari kebiasaan. Huruf N perhitungan, silakan dilihat tajwid, seumpama bacaan an itu bacaan apa? Idfa atau idgham. Maknanya ini, makna an dalam ilmu tajwid apa sih bacaan an? Seumpama idfa itu khawatir, pasti ini orang khawatiran. Jadi angan-anganan tinggi juga khawatir. Ini watak manusia itu bisa dilihat dari, kalau kitab itu bisa dilihat dari idgham, idfa, idhar, itu semua bisa. Mana yang bacaan idfa, mana yang bacaan idhar, mana. Makanya bacaan itu sendiri bermasalah kalau dalam ilmu tajwid. Jadi bermasalah itu berdengung atau tidaknya, atau seumpama idhar kan membahasnya apabila ada nun mati atau tanwin bertemu salah satunya huruf hijaiyah, seumpama idhar, ain hin ho, ain hin, pokoknya idhar. Nah, salah satunya huruf itu berarti akan dibaca jelas. Nah, ini bacaan idhar apa idgham? Idhar itu maknanya apa? Idfa itu apa? Idgham itu apa? Iqlab itu apa? Lah, itu di bentuk huruf akhiran biasanya. Di bentuk akhiran, lah itu menandakan sifat manusia yang ada nama itu.
Masalahnya apa? Ilmunya Allah itu alam. Sama di Quran atau di mana saja itu memiliki kesamaan. Makanya di situ idgham. Atau bahasa dalam hurufnya waqaf. Berhenti. Berhenti karena apa? Itu bisa menjadi hukum manusia. Karena Allah memang mau tidak mau meluaskan. Makanya kultur-kultur agama itu adalah kronologi Allah agar manusianya yatafakarun. Wa min ayat. Semua itu dibuat contoh oleh Allah. Hunya kepada Allah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi. Semua ayat itu untuk kaum yang untuk pertimbangan kaum itu sendiri, manusia itu sendiri. Puan, keinginannya tinggi, keinginannya tinggi, R-nya A, percaya diri, ani itu. Nah, ani. Nah, ini jadi wakil boleh, tapi akan kematian politik sangat luas. Jadi kehancuran politik sangat luas. Akhirnya nanti umat Islam membuka satu sistem itu sangat berbahaya. Makanya harus fair bertarung seperti kemarin. PDI silakan menggandeng siapa dan Prabowo silakan menggandeng siapa. Jadi tidak boleh sama-sama. Masalahnya Pak Prabowo itu punya sifat juga gimana ya? Seperti jiwa intelijen. Dengan Puan Maharani ini nggak cocok. Kalau sampai cocok, maka akan miscommunication. Dalam kepemerintahan boleh dilihat semua ini disamakan orang se-Indonesia. Seandainya namanya Prabowo atau apa daerahnya itu ngeyel sudah saya ajarkan, boleh dibuktikan timbul dampaknya bagaimana. Kalau Anies sudah memang nggak bisa masuk, kalau menurut saya itu lokal. Masalahnya apa? Huruf A pertama siapapun sulit dibilangin. Ini itu akal, S-nya itu nggak peduli dengan orang lain. Makanya tidak bisa diajak kerjasama. Nanti yang jadi korban adalah bawah-bawahannya. Ya kita lihat aja besok pemerintahan Anies. Sebetulnya sering miskomunikasi enggak dengan jajaran bawahannya. Itu miskomunikasi semua itu kalau dilihat secara Quran itu Anies dengan bawah-bawahannya itu miskomunikasi semua. Seakan-akan perancangan itu harus ditentukan Anies. Jadi orang lain karena bawahan akhirnya terjebak oleh permasalahan. Negara ini harus balance, harus seimbang antara bawahan dengan atasan, harus musyawarah. Itu loh. Nah, terus ada satu lagi Mahfud MD. Mahfud MD. Maka keinginannya tinggi, hanya itu khawatir. Jadi kendalinya sebetulnya Bapak Mahfud MD itu harusnya di kementerian atau apa. Masalahnya apa? Bapak Mahfud MD mahnya itu selalu berpandangan hukum karena kekhawatiran tidak ingin keliru menyampaikan. Dan Fu-nya itu angan-angan tinggi, D-nya itu adalah tauhid, suatu kajian tersendiri. Jadi kalau jadi wakil, maaf, kita seharusnya jujur pada jiwa kita sendiri. Kalau dia jadi wakil nggak bisa. Kalau jadi presiden harus bisa. Tapi Bapak Mahfud MD itu tidak mungkin jadi presiden. Tidak ada jabatan. Di langit itu nggak ada jabatan Bapak Mahfud MD jadi presiden. Kalau jadi wakil justru terbebani. Lebih baik Bapak Mahfud MD itu dialihkan ke sektor hukum atau apa. Itu. Masalahnya apa? Biar perkembangan hukum itu luas. Kita nggak boleh serakah, kita harus tahu tempat kita itu di mana sebetulnya. Kita harus saling sadar menyadari. Itu. Ini tujuannya bukan menang-menang, makanya saya tawarkan Yeni itu harus dipromosikan itu sebagai rekan-rekan di yang biasanya untuk menganut calon-calon itu promosi untuk menaikkan rating itu apa namanya? Survei, bagian survei. Masalahnya apa? Mbak Yeni itu kurang bergerak. Seharusnya Cak Imin itu mempromosikan Yeni, itu kan saudara Anda. Dan ini adalah keturunan guru bangsa.
kita harus tawarkan buat para seleksi itu harus ikut-ikutan mulai sekarang. Masalahnya ini lucu, saya membahas dari awal terus kemudian DPR mulai memanggil visi dan misi Prabowo gimana arahnya, endingnya. Lah memang Bapak Prabowo sekarang itu dituntut betul-betul. Yang jelas begini, PDI harus menggandeng, saya ingatkan ya, PDI harus menggandeng Nahdliyin dan Prabowo harus menggandeng Nahdliyin. Menang kalah itu biasa, demokrasi negara. Nahdliyin tidak boleh fanatik, semua tidak boleh fanatik. Kalau tidak, fatal. Lihat saja buktinya, ya kan? Gitu bro. Jadi permasalahannya gini. Makanya kadang-kadang ini tim survei lapangan nanti ratingnya yang mana yang naik, yang mana yang naik. Tapi buat teman-teman, kalau memang memilih Anies, saya pikir Anda kacau. Siapa yang huruf A-nya pertama, baik Amin Rais atau siapa itu orang-orang sulit diajak diskusi. Maaf saja, bukan saya berbicara atas nama bangsa. Saya tidak memihak siapapun. Itu nggak bisa Anies. Sudah dicoret di Loh Mahfud. Itu hanya orang suka itu lokal. Dengan gaya penampilan. Fokus dan style, punya arah dan tujuan, tapi nggak bisa menasional. Jadi orang harus belajar mau tidak mau menerima keadaan. Toh banyak jalan untuk berjuang. Ada lagi yang komen di video saya, sebetulnya ada yang tahu jejak perjalanan saya. Saya ketawa. Yes, salam buat teman-teman yang tahu saya. Jangan berlebihan dong kalau ngomong. Saya berjuang mati-matian. Ya enggak, itu panggilan Allah ke saya. Jadi kalau saya punya uang sedikit, saya kasihkan buat usaha atau buat apa. Ngajilah, intinya ngaji, di mana-mana ngaji. Karena saya kalau jadi ustadz itu takut. Kalau jadi punya jabatan kemudian panggilannya dipanggil ke sana-sana, saya kan nggak bisa guyon sama teman. Terus akhirnya karena uang hati saya tertutup, jadi rusak, egois, ustadz gitu. Saya nggak senang terus terang. Memang saya nggak senang untuk suka yang bebas lah kayak santri. Saya memang sudah sejak kecil bro, jualan bahkan di Riau, di Selat Panjang, Tanjung Sama, banyak kundur, mana saja itu sampai banyak sekali lah. Sampai di Malaysia, sampai dari mana, habis uangnya. Tenang aja bro, insya Allah kalau makan saya nggak butuh bantuan lah. Masih ada orang-orang yang baik. Allah itu mendatangkan sesuatu asal orang banyak ilmunya lah. Orang ilmu itu kan solusi. Tolong pahami, yang namanya ilmu itu bukan untuk menghukumi, tapi ilmu itu solusi untuk menyelesaikan masalah. Makanya ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kulli mahamidi. Ilmu itu adalah wa kun mustafi dan kulla yaumin ziyadatan. Kata-kata minal ilmi, yang namanya ilmu, minal ilmi wasbah fi bukuril fawaid. Jadi ilmu itu untuk sarana menyelesaikan masalah, mencari rujukan yang terbaik. Jadi ilmu itu solusi. Ustadz yang lucu-lucu itu kadang-kadang membahas Imam Mahdi apa. Nah ini ada yang tanya, memang suruh menerangkan Imam Mahdi. Kepastian Imam Mahdi, saya sejak kecil sudah diceritani Imam Mahdi, Dajjal, Ya'juj Ma'juj, dan lain sebagainya. Hadisnya jelas, Qur'annya jelas, itu sudah jelas. Dan diberikan tanda-tanda. Tapi yang ketawanya kan gini. Yang bikin saya ketawa itu sebetulnya begini. Orang sekarang itu ngomong akan turun Imam Mahdi tahun 2020. Imam Mahdi sudah dibeat. Barang itu saya ketawa. Ketawanya kenapa? Jangan sok pinter Kang. Jangan sok pinter Anda. Anda itu orang lucu. Masalahnya apa? Imam Mahdi itu rahasia Allah sendiri. Tanda-tanda itu tanda-tanda kecil, belum. Hanya untuk mencoba Anda itu betul-betul orang yang lisukri, yang betul-betul syukur kepada Allah. Betul-betul takorub dengan Allah atau tidak. Masalahnya apa? Tanda-tanda itu bukan tanda-tanda datangnya Imam Mahdi, belum. Masih jauh bro.
Masih jauh sekali, itu rahasia Allah. Mungkin saya sudah mati pun belum. Itu hanya tanda-tanda kecil manusia yang sok pintar, digiring, dicoba oleh Allah, ditunjukkan sesuatu, dianggap itu benar gitu. Masalahnya apa? Lucu sekali gini. Orang yang betul-betul tahu tentang ilmu sebetulnya akan dibukakan ilmu oleh Allah. Itu jelas dalam Qur'annya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an wa laqal insana 'allamahu bayana asy-syamsi wal qamari bi husbanin wa sajdatani wa sama wa dan mizan 'ala tabu fil mizan wa hakim la fi qisi wa la tusil mizan wal arda wa du'al anami fiha faqiyatu an nahludatul aqnami wal habbutul aswahani fa bi ayyi ala itu diulangi berapa? Lebih dari 30 kali. Jangan menyepelekan nikmat Allah sekecil apapun. Belum sudah pakai serban, pakai ini, gaya hidupnya mewah. Apa itu orang yang dekat kepada Allah? Masih ubud dunia, bro. Orang kalau masih ubud dunia, hatinya itu tertutup ari kegelapan, bro. Jadi tertutup ari kegelapan. Jangan sok jadi kiai lah, belum. Kalau Gus Bah sederhana. Orang seperti Gus Bah yang mau membaca kitab, itu jarang. Paling-paling mentang-mentang sudah keluar, bisa menyatakan Syekh ini, Syekh Yasin, Syekh ini. Sampai Imam Watok, sampai Imam Nganu, Ibnu Malik, Imam Watok, dan lain sebagainya. Kitabnya kitab Watok. Itu sudah pamer. Enggak, bro. Orang yang betul-betul ingin tahu hidayah Allah itu sendiri, biasa-biasa sajalah. Kita dengan orang lain sama. Ilmu itu bukan untuk mencapai titel ustad. Enak meneh Yahya Waloni. Saya itu tidak mau disebut ustad, tapi ngustad. Bikin orang ketawa aja. Saya itu begini. Begono begini. Tuh nasi megono, Pekalongan. Orang kemarin sore aneh-aneh. Pakai peci putih, pakai ini, pakai cingkrang, ada yang gini. Kamu lihat aja mukanya waktu ngaji. Wah, ini mecicil. Orang coba tirukan ya. Tirukan gaya-gaya ustadz itu kalau berbicara tentang agama. Coba tirukan, seandainya begini. Kamu tirukan, kamu ikut begitu. Otaknya gimana ya? Coba orang melakukan gerakan apa, Anda tirukan. Saya bergerak begini, Anda tirukan. Orang diam begini, seandainya diam begini. Kamu tirukan. Nanti otaknya di mana, sama aja lah. Orang memegang dengkul begini, kamu tirukan, sama otaknya. Udahlah. Itu anak-anak kecil, anak kemarin sore. Itu gara-gara kuliah. Kuliah itu diajarkan apa? Optimis. Kita harus optimis. Setelah enggak kuliah habis kuliah 5 tahun enggak kerja-kerja, jadinya pesimis kayak gini. Dan lagi lucunya lagi, yang diandalkan ijazahnya, LC dan lain sebagainya, ya enggak? Padahal ijazah itu bukan sebagai sandaran, yang sebagai sandaran adalah ilmu. Ijazah itu akhirnya apa? Untuk menuju kepentingan, makanya toganya itu warnanya hitam. Toga itu warnanya hitam. Hitam itu tanda apa? Gelap kan? Warna hitam, warna gelap kan? Iya. Pakai topinya miring. Ada embel-embelnya lagi. Sip lah. Saya nggak menyalahkan, tapi lucu bro. Bener. Konsep coba didefinisi. Akademik. Lucu nggak akademik? SD hingga S3. Profesor. Sudah selesai. Kemudian gelar profesor ini akan ditaruh mana? Beranikah orang yang gelar profesor kemudian tidak kerja? Padahal banyak sekali orang-orang yang kuliah, hartanya banyak. Kemudian cari pekerjaan yang layak. Kemudian politik mencari posisi. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi lihtilafil awami lidahilati alaiha labdun otakdil. Perubahan pada otaknya itu apa? Hanya mencari kursi, hanya mencari jabatan. Guyo ora. Percaya selain Allah itu hukumnya bagaimana? Tanya Wahloni. Yahya Wahloni itu pintar. Kalau orang Islam sudah munafik. Anak kemarin sore cerita lucu. Saya dimarahin sama netizen. Anda jangan menyudutkan para ustadz, katanya. Kita itu satu agama. Ayo berjuang. Baik. Bagaimana berlomba-lomba dalam kebaikan kan gitu. Bukan menyudutkan. Dia menyudutkan diri sendiri.
Orang-orang yang kayak gitu itu menyudutkan diri sendiri dengan pakaiannya, jenggotnya dirapi-rapiin, ngeritisi. Tapi kalau Ustadz Romli itu bagus, dari Jember, Rambi Puji, temannya Rason. Saya ngomong Muhaimin Iskandar nanti ada ya tadi yang ngomong ke saya. Anda itu ngomong Muhaimin Iskandar nanti Muhaimin Iskandar marah. Muhaimin Iskandar nggak mungkin marah sama saya. Percaya kena nggak kena. Saudara Muhaimin Iskandar dari Tebuireng itu ada yang dapat Banyuwangi Glenmore. Namanya Mbak Sol Hafiz Quran, istrinya Gus Misom. Temannya Roma Irama waktu kuliah di UI di Jakarta dulu. Tenang aja bro. Saya itu aman-aman saja, kecuali netizennya yang jahat. Jangan jahat-jahat jadi netizen. Masalahnya apa? Cari orang seperti saya susah. Percaya silakan, tidak percaya silakan. Orang satu desa aja males kalau kelihatan saya. Masalahnya apa? Takut. Saya tahu wataknya sih semua orang. Orang itu rata-rata ketemu saya takut bro. Karena apa? Pasti ketahuan siapa Anda. Anda cuma punya logika kecil aja, sok punya. Sudah mendefinisi ini salah, lucu. Ngaji lagi ya, ngaji lagi. Tenang bro, nanti saya ungkap. Saya ungkap ilmu dukun, ilmu apa saja itu. Kacau itu. Kiai-kiai itu yang aneh-aneh itu, tolonglah. Sekarang biasa-biasa saja lah, nggak usah ngomong bid'ah, nggak usah ngomong anu, nggak usah pakai cingkrang, biasa aja lah yang umum. Perbaiki semua. Toh Anda sudah mempelajari kitab terlalu banyak. Jadi jangan karena egois sedikit kemudian memecahkan diri. Jangan sok saya itu juga berbangsa bernegara, cinta tanah air, saya memecah, nggak usah gitulah bro. Hadis yang mana yang penting untuk habluminan nas hubungan dengan manusia. Nggak usah ditunjuk-tunjukkan lah Islamnya terlalu sok-sokan gitu, nggak usah. Abawas takbar itu nggak bagus. Cingkrangnya ya jangan dikelihat-kelihatkan, jenggotnya ya jangan dikelihat-kelihatkan. Nanti kalau dikatain kambing kan nggak enak juga. Hitam-hitam jangan di sini lah, nggak usah dihitam-hitamin. Nanti kalau di surga takut juga, malaikatnya takut. Kenapa kepala mau hitam? Berarti Anda itu orang nggak benar. Masih ada hitamnya. Kan waktu masuk surga itu ceritanya wajahnya mencorong bersih. Walaupun hitam seperti saya, akhirnya mencorong bersih. Kalau di sini ya sudah disempel hitam kan kasihan juga. Tenang aja bro. Delok ae. Wong lek ngaji mau mecicil-mecicil. Oleh duit piro? Ya ora enek duit. Lek wong pinter iku gampang. Wong bingung iku akeh. Presiden bae orang ngerti agama, menteri sing orang ngerti agama akeh. Wong sugih-sugih ku orang ngerti agama. Setelah di usia setengah 40 ke atas itu penyakit sudah banyak sekali. Cari jalan tobat itu ke kiai. Kalau untuk makan itu harusnya kecil lah, nggak usah dibahas terlalu dalam. Tapi amalkan ilmu Anda secara baik yang hingga bisa membuat masyarakat itu damai. Gitu bro. Enek meneh bahas Kristen apa Hindu Buddha kacau. Golek Tuhan, Tuhan apa? Lek wong mikir kan genah rek. Enek Tuhan kok diitung iso padha. Ya, kalau ketemunya 119. Kalau wong pojlok, wong gendeng sing umure di atas 20, ketemunya 19, enggak percaya. Ini ada orang lahiran, orang gila ini. Cerita orang gila ini ya. Orang gila yang lahir seumpamana 72 tahun 2000, sekarang 19. 2019 dikurangi 9 kurangi 2 sama dengan 7. Terus 1 kurangi 7 tidak bisa, berarti 10, berarti 4. Nah. Berarti umurnya 47. 47 ditambah ini sama dengan 9. Nah ini 19. Nah, 19 ya kan. Seumpama Yesus. Ini hanya perkiraan ya. Yesus seumpama lahir tahun 60 lah ya. 60. Seumpama ini umur tahun 60. Sekarang 2019. Nah, 10 dikurangi sama dengan 10 0 kurang 9 berarti 1 kurangi 6 berarti 4, 5. 59 seumpama ya. 59
ditambah 60 sama dengan 119. Seumpama ini Yesus dan ini orang gila, ya kan? Seumpama ini Yesus dan ini orang gila sama. Yang diciptakan oleh Allah itu semua sama. Cuma bedanya kecil, sudah mengecil atau sudah membesar. Sudah tua sekali. Seperti sama Nabi Adam yang tahunnya sudah sampai habis. Itu jadi anak kecil gitu. Bikin ketawa apa enggak? Apalagi dukun-dukun anak itu. Dukun-dukun, Anda itu lucu. Anda gak punya pengetahuan jadi dukun. Enak mana yang membuka ilmu makrifat. Ndas atas itu. Ilmu makrifatullah gondolmu atas. Ngaji bae lah, lek kitab kayak Gus Bak sepurane, aku orang ngarani. Khusus sing ndase soak-soak, otaknya pada soak, otaknya pada soak seperti aki soak itu. Yang tidak jelas. Jangan seenaknya sendiri Anda di muka bumi. Anda kelaparan apa gimana mau dukun? Orang indikung itu kayak gini aja nggak bisa, kok aneh-aneh. Indigo. Ada tahu jin diusir. Quran jelas. Jin yang tidak bisa diusir adalah jin korin. Yang tidak ada jinnya itu adalah Nabi Isa. Ustadz Dano itu paling-paling yang asli sembuh itu 20%. Setelah pulang, kambuh lagi. Ningsih paling-paling yang sembuh 20%. Yang tidak sembuh 80% setelah pulang. Kayak gitu. Ayo bareng-bareng ibadah mendekat kepada Allah. Sudahlah, kita kembali ke jalannya Allah. Semoga kita diberikan jalan siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jalan lurus, jalannya orang yang diberikan nikmat. Dan mari kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya hanya kepada Allah lah kita minta tolong, wa iyyaka nasta'in, dan kita kepada Allah hanya menyembah, dan kepada Allah kita minta tolong. Allahus Samad. Allah itu tempat meminta. Karena tempat permintaan kadang-kadang kalau manusia diberikan tempat dimintain terus nggak kuat. Akhirnya lambenya ngomong. Allahus Samad. Samad itu tempat meminta. Tapi kalau dimintai terus, kok manusia tempat dimintai, kalau dimintai terus kehabisan kalau manusia. Oke bro. Kalau benar dari Allah Subhanahu wa taala, kalau salah dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dadah.